Desa Candi terletak di Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Desa Candi menyimpan kekayaan alam dan budaya yang memikat. Desa ini dikelilingi oleh bentangan perbukitan hijau dan udara segar khas pedesaan selatan Jawa, menjadikannya tempat yang sejuk dan damai bagi siapa saja yang datang. Di Desa Candi, kita bisa menjumpai keindahan Sungai Baron yang mengalir tenang membelah alam pedesaan, serta air terjun Telu Valley, surga tersembunyi yang menjadikan daya tarik bagi para pecinta alam. Namun, keindahan Desa Candi tidak hanya sebatas alamnya saja. Tak jauh dari gemericik Sungai Barong dan bisikan air terjun Telu Valley, tersembunyi sebuah sudut alam yang syahdu, yaitu Pantai Srau. Ini bukan sekedar tempat, ini adalah puisi yang ditulis alam dengan sunyi dan angin. Jalan setapanya mengantar langkah melewati hijaunya ladang menuju tebing-tebing sunyi yang memeluk laut dari kejauhan. Cakrawala bertemu, membentang biru tanpa batas, seolah berbicara dalam diam kepada siapa saja yang sudi mendengarkannya. Semilir angin membawa harum rumput liar dan nyanyian alam yang tak pernah bosan. Srau adalah tempat di mana waktu melambat dan hati kembali pulang pada ketenangan. Di balik hijaunya perbukitan dan aliran sungai yang jernih, terdapat dusun kerajaan. Sebuah dusun yang kecil menjadikan saksi di sejarah masa lampau. Disinilah berdiri sebuah situs bersejarah yang dikenal masyarakat setempat dengan nama Cindelaras. Di sebuah sudut tenang Desa Candi, tersembunyi jejak sejarah yang menyatu dengan alam dan cerita rakyat yang telah hidup dari generasi ke generasi. Disinilah, di dusun kerajaan, berdiri sebuah penjelasan yang dipercaya sebagai sosok persinggahan Cindelaras, sosok anak ajaib dari kerajaan kisah Jawa lama yang penuh makna. Kalau kita bicara tentang Cindelaras itu sebenarnya berkaitan dengan cerita rakyat ya, fenomena yang terjadi di dusun kerajaan. Di Cinde itu perempuan, si Laras itu laki-laki. Kini kisah ini tidak hanya menjadi dongeng yang dilanturkan dari mulut ke mulut. Jejaknya masih tertinggal di alam, menyatu dalam tanah, pohon, dan sumber mata air yang terus mengalir hingga hari ini. Di situ Kuping Kuning melahirkan. Nah, dia akan melahirkan hari itu. Dirasa dia hanya sendiri dengan kondisi matanya buta, dia akhirnya mendekati batu yang itu seperti tempat duduk yang sekarang namanya adalah Pesendenan. Disinilah, di sebuah tempat yang kini dikenal sebagai Singgasana Kelenteng Kuning, dipercaya sebagai lokasi di mana sang ibu melahirkan seorang anak, yaitu Cindelaras. Tempat ini bukan sekedar petilasan, namun menjadi simbol kekuatan bagi ibu yang dibuang dari istana karena difitnah, namun tetap tegar menghadapi nasib. Dan di tanah sederhana ini, dari rahimnya lahir sosok anak istimewa yang kelak akan mengubah nasib dan membuka tabir kebenaran. Anak itu akhirnya bisa berhasil dilahirkan dengan selamat, walaupun dalam keadaan yang sangat parah juga karena hal itu yang terjadi pada Kelenteng Kuning. Namun Kelenteng Kuning akan membesarkan anaknya apapun itu yang terjadi, sampai Raden Putra bisa menjemputnya dan membawanya ke Jenggala kembali. Kini, kisah ini tidak hanya menjadi dongeng yang dilanturkan dari mulut ke mulut. Jejaknya masih tertinggal di alam, menyatu dalam tanah, pohon, dan sumber mata air yang terus mengalir hingga hari ini.
mata air Kali Candi yang konon berasal dari tendangan Cindelaras saat sang ibu melahirkan di tengah sunyinya hutan. Ya, di lingkungan dusun kerajaan situ kan ada sumber mata air, tempatnya ya di sumber mata air situ, namanya di Kali Candi. Kakinya si bayi yang namanya Cindelaras itu digasuk-gasuknya gerak-gerakan gini kan. Nah, keanehannya itu sampai mengeluarkan sumber mata air. Ya sampai sekarang ini yang oleh masyarakat sini digunakan oleh masyarakat dusun kerajaan sini. Nah, sumber itu kalau waktu belum ada PDM, 1 hari 1 malam, kalau musim kemarau penuh orang antri ambil air. Sampai sekarang airnya itu sampai ke hari kemarau panjang pun tidak mau hilang sumbernya itu. Lalu di sebuah petilasan yang sunyi, terdapat sebuah makam sederhana yang dipercaya menyimpan rambut kelenting kuning, sebuah pusaka spiritual yang sangat dihormati. Keberadaan Cindelaras pun tak hanya menjadikan bagian dari cerita rakyat, tetapi juga memberikan pengalaman tersendiri bagi masyarakat kerajaan. Gini rasanya ya, kalau di situ memang kayak aneh dari zaman dulu memang aneh. Sini kan masih namanya kan diuri-uri. Di Petilasan itu kan masih diuri-uri, dilestarikan. Ya memang aneh kalau geceras-gecus di situ, kalau nggak istilahnya kan orang luar, maksudku orang luar ya, orang luar ya harus permisi sama yang sesepuh, yang disepuhkan orang dusun kerajaan sini. Memang ada keanehan gitu di situ. Pernah, cuma kalau datang harus permisi, harus salam. Kalau tidak mengetahui juru kunci, nanti kita diserupai kayak kita. Nah, makanya harus salam dulu, lapor sama juru kuncinya gitu kalau orang datang. Melalui upaya pelestarian dan dokumentasi seperti ini, generasi muda diharapkan tak hanya mengenal legenda Cindelaras sebagai cerita masa lalu, tetapi juga memahami makna dari kehidupan kini, bahwa dari sebuah cerita rakyat tersimpan pesan tentang pentingnya menjaga alam, menghormati leluhur, dan menjaga kebenaran di tengah ujian hidup.